Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali bersama Sang Hyang Cipta Rasa yang akan mempersembahkan kisah-kisah mistis menarik untuk menghibur teman-teman semua dimanapun berada. Sebelum ke cerita, terlebih dahulu kami ucapkan terima kasih yang sebanyak-banyaknya kepada teman-teman yang telah bergabung di channel ini. Dan bagi yang belum bergabung, silakan mampir dan berikan dukungannya dengan cara subscribe, like, komen, dan share ke teman-teman lainnya agar channel ini semakin berkembang. Dan jangan lupa aktifkan tombol loncengnya agar teman-teman tak ketinggalan cerita dari setiap video terbaru yang kami upload. Untuk menjaga privasi dalam cerita ini, nama tokoh dan tempat kejadian telah kami samarkan. Apabila ada kesamaan cerita, nama tokoh dan tempat kejadian mungkin hanya kebetulan saja. Cerita ini bermula ketika Purwa naik ke kelas 2 sekolah menengah pertama di Surabaya sekitar tahun 1980-an. Dan setelah kenaikan kelas, ada waktu liburan sekolah selama beberapa minggu kala itu. Pak Ujo, ayahnya Purwa, kala itu bekerja sebagai buruh borongan pada suatu proyek, telah selesai kontrak kerjanya dan memutuskan untuk kembali ke kampung halamannya dengan memboyong keluarganya. Setelah mengurus surat kepindahan, akhirnya Pak Ujo sekeluarga kemudian berangkat menuju ujung selatan Pulau Jawa, meninggalkan kota pahlawan yang penuh kenangan tersebut. Dan rencana Pak Ujo, untuk sementara waktu, ia dan keluarganya akan tinggal bersama Mbah Kakung dan Mbah Putri. Perjalanan sekitar 7 jam dari Surabaya mengantarkan keluarga Pak Ujo sampai ke tempat tujuan dan tiba dengan selamat di daerah itu. Ketika sampai di sana, sambutan yang luar biasa dari Mbah Kakung dan Mbah Putri serta kerabat dan tetangganya pada keluarga Pak Ujo. Satu persatu, Purwa dan adik-adiknya dipeluk dan dirangkul oleh Mbah Kakung dan Mbah Putri yang merasa rindu setelah sekian lama tak bertemu. Para tetangga segera berkerumun lalu menyalami satu persatu keluarga Pak Ujo. Para keluarga segera membantu dan menurunkan barang-barang lalu dimasukkan ke dalam rumah Mbah Kakung. Setelah selesai, Pak Ujo dan keluarga berbenah diri untuk kemudian beristirahat setelah menempuh perjalanan yang melelahkan. Para tetangga dan kerabat pun segera membubarkan diri. Beberapa waktu berlalu. Akhirnya, Pak Ujo memutuskan untuk membangun sebuah rumah sederhana untuk keluarganya. Setelah selesai, mereka pun pindah ke rumah baru tersebut. Sebuah rumah sederhana, berdinding anyaman bambu beratap genting, seperti rumah-rumah kebanyakan di kampung itu. Sesuatu yang aneh baru disadari Purwa setelah menempati rumah tersebut. Purwa yang sibuk sekolah saat itu sama sekali tak membantu dalam pembangunan rumahnya. Sepulang sekolah, ia hanya istirahat sebentar untuk makan dan berganti pakaian, lalu berangkat lagi untuk belajar bersama dan kursus keterampilan. Hari itu adalah hari pertama Purwa menempati rumah barunya, yang kebetulan hari itu adalah hari libur sekolah, yaitu hari Minggu. Waktu masih menunjukkan pukul 8 pagi. Ayahnya sejak pagi sekali telah berangkat bekerja dan ibunya tengah memasak di dapur. Sedangkan adik-adiknya sedang bermain di rumah tetangga yang tak jauh tempatnya dari rumah Purwa. Purwa berniat melihat-lihat lingkungan sekitar rumahnya. Lalu ia pun pergi ke samping rumahnya. Namun seketika ia terkesiap. Mukanya mendadak pucat. Ia melihat sepasang batu nisan dari sebuah kuburan yang hanya berjarak setengah meter dari dinding rumahnya. Dan yang membuat tubuhnya gemetar adalah sepasang batu nisan itu tepat berada di bawah jendela kamarnya. Bisa dibayangkan oleh teman-teman, jika hal itu berada di tempat teman-teman, tentu saja akan sangat menakutkan. Dan belum lagi jika malam tiba, tak dapat dibayangkan
betapa menakutkannya tempat itu. Dengan langkah gemetar, segera ia melewati kuburan tersebut. Perlahan, kakinya menginjak rumput setinggi mata kakinya. Ketika sampai di belakang rumahnya, kembali Purwa melihat hal aneh. Sekitar 5 meter dari dinding belakang rumahnya, nampak dari balik pagar hidup menyembul sesuatu yang terbungkus kain putih. Merasa ada yang aneh, Purwa mendekatinya. Lalu disibakannya pohon-pohon sebagai pagar pembatas halaman belakang rumahnya itu. Dan opo iku? Gumamnya lirih. Semakin penasaran, Purwa berjingkat dan meluruskan telapak kakinya agar lebih jelas melihat benda yang terbungkus kain putih itu. Dan nampak olehnya batu-batu nisan yang sengaja dibungkus dengan kain putih. Entahlah apa maksudnya dengan semua itu. Rasa takut Purwa semakin menjadi ketika ia berjalan 10 meter ke arah timur. Ternyata di balik rimbunan pohon singkong dan jagung itu terdapat area pemakaman warga yang rupanya sudah penuh dan tak dipergunakan lagi untuk pemakaman baru. Lalu, mengapa di antara nisan-nisan itu malah ditanami pohon singkong dan jagung? Tak habis pikir. Rupanya, rumah Purwa berada paling belakang, yang di kiri kanan dan belakang rumah adalah pemakaman warga yang sejak beberapa waktu yang lalu sudah tak dipergunakan lagi, dikarenakan tak ada lagi celah untuk pemakaman baru. Setelah itu, Purwa bergegas kembali ke rumahnya. Seminggu berlalu. Sepertinya Purwa dan adik-adiknya mulai bisa beradaptasi dengan lingkungan sekitar rumahnya. Selama seminggu itu, tak ada kejadian aneh-aneh apapun yang terjadi di rumah Pak Ujo. Sampai pada suatu sore, Purwa yang sedang duduk dekat pintu menghadap keluar rumahnya melihat dengan jelas ada orang yang melewati depan pintu rumahnya. Segera ia keluar dan, loh, kemana orang tadi? Purwa celingukan, tak ada siapa-siapa. Lalu, cepat sekali orang tadi berjalan, pikir Purwa saat itu. Malam harinya, angin dingin malam itu menyeruak masuk ke dalam rumah melalui dinding bambu rumah itu. Suara-suara binatang malam riuh terdengar dari balik kegelapan. Terdengar suara buah-buah mahoni yang berjatuhan menimpa tanah, menambah suasana malam itu terasa mencekam. Penghuni rumah telah terlelap tidur sejak tadi. Hanya Purwa yang masih gelisah. Ia membalikan badannya ke kiri dan ke kanan. Ia mencoba memejamkan matanya, namun tetap saja matanya itu tak juga terpejam. Ia merasakan jika malam itu tak seperti malam-malam sebelumnya. Tiba-tiba, hidung Purwa mengendus-ngendus. Ia mencium aroma bunga melati yang sangat wangi yang entah dari mana datangnya. Tiba-tiba, Purwa merasakan ketakutan yang teramat sangat. Purwa pun merinding seketika. Tak terasa, keringat dingin pun mulai membasahi tubuhnya. Lalu, Purwa teringat jika di bawah jendela kamarnya terdapat sepasang batu nisan dari sebuah kuburan. Yang entah kuburan siapa. Mengingat hal itu, ketakutan Purwa semakin bertambah. Dan menurut kata orang-orang, jika tercium aroma melati malam hari, berarti itu adalah hantu yang gentayangan. Purwa segera menyelimuti tubuhnya rapat-rapat. Beberapa saat berlalu, antara sadar dan tidak, Purwa mendengar suara ketukan di jendela rumahnya. Lalu, tentu saja, hal itu membuat Purwa semakin bertambah ketakutan. Ia segera membaca doa-doa yang ia bisa. Dan tak lama, suara misterius itu pun tak terdengar lagi.
Takut terjadi hal yang menakutkan lagi, Purwa keluar kamarnya dan membaringkan tubuhnya di atas kursi ruang tengah. Disitulah ia baru dapat memejamkan matanya. Ada suatu sore menjelang senja, Mak Siti, ibunya Purwa, baru menyadari jika anak bungsunya tak nampak saat itu. Padahal beberapa saat yang lalu anak laki-laki bungsunya itu masih bermain-main di depan rumahnya. "Purwa, ayo cari," ujar Mak Siti cemas. Purwa segera mencari-cari ke rumah para tetangganya. Beberapa menit berlalu. Adiknya Purwa yang masih berumur 6 tahun itu tak jua ditemukan. Tak biasanya juga ayah Purwa belum pulang bekerja sore itu. Kecemasan pun semakin menjadi. Purwa yang ditemani Lady, tetangganya itu, berinisiatif mencari ke Gang 5. Dan jalan menuju ke sana harus melewati pemakaman warga agar lebih cepat sampai di Gang 5. Dengan langkah tergesa-gesa, Purwa berjalan paling depan diikuti Lady tangganya itu. Dan ketika baru setengah perjalanan, tiba-tiba terdengar suara beduk maghrib dari masjid di kampung itu. Lalu terlihat oleh mereka berdua ada sesuatu yang bergerak-gerak dari rimbunan pohon jagung yang tumbuh di sela-sela batu nisan. Mereka pun mendekat. "Astagfirullah," ujar mereka bersamaan. Terlihat dengan jelas adiknya Purwa itu tertawa-tawa dengan riangnya, seperti sedang bermain-main dengan sosok yang tak nampak. Lady segera meraih tubuh adiknya Purwa itu lalu membawanya ke rumah. Sesampainya di rumah Purwa, Mak Siti segera memeluk anak bungsunya itu. "Alhamdulillah nak, kondi koniki," ujar Mak Siti seraya menciumi wajah anak bungsunya itu. Dan tak lama kemudian ayah Purwa datang dari tempatnya bekerja. Nah, dari kejadian-kejadian aneh yang dirasakan Purwa di tempat itu, barulah Purwa paham mengapa orang-orang setempat menamakan tempat itu dengan sebutan Gang Angker. Dan pertanyaan-pertanyaan tempo hari terjawablah sudah oleh Purwa. Beberapa waktu berlalu. Karena suatu hal, akhirnya rumah itu dipindahkan oleh Pak Ujo ke Gang 5. Nah teman-teman, sampai di sini ceritanya. Semoga dapat menghibur kalian semua dimanapun berada. Terima kasih bagi teman-teman yang telah menonton dan mendengarkan ceritanya. Mohon maaf apabila ada salah-salah kata. Sampai jumpa di kisah mistis selanjutnya hanya di Sang Hyang Cipta Rasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.